sebagai pemeran batu sekaligus sebagai moderator drama teater dari kelas 23 hari ini. Nah, sebelum memulai dramanya, kita akan memperkenalkan dulu nih. Siapa aja? Yang pertama ada Kevin sebagai pemeran utama. Nah, yang kedua ada Iksan beserta dengan teman-temannya, yaitu sebagai teman Kevin. Selanjutnya ada tokoh antagonis dari Amel dan teman-temannya. Nah, selanjutnya ada siapa nih, Dan? Ada Yusuf. Sebagai kakak dari Kevin. Selanjutnya ada Edo sebagai wali kelas 13. Dan Frida sebagai guru bimbingan konseling. Yang terakhir ada Nah, ini paling spesial ya, Dan? Ya kan? Ini pemerannya dari anak kelas gak sih? ya Nah, siapa, Dan? Yuk, panggil dulu dong. semua murid kelas 23 yang akan jadi Siswa-siswi dari kelas dari Kevin. ya ini dia semua murid yang akan tampil nantinya. Tanpa Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan drama teater dari kelas 23 yang berjudul War is Over. Kevin merupakan anak baru pindahan dari SMA Airlangga yang mendapatkan kesempatan untuk pindah ke salah satu SMA terfavorit di Samarinda, yaitu SMA Neo. Dan tepat pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Kevin masuk untuk pertama kalinya di SMA Neo. Ini saya harus banget ya perkenalan diri. Harus dong, nanti teman-temanmu yang ada di kelas pada nggak tahu siapa kamu. Baik Pak, saya usahakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin. Saya pindahan dari sekolah SMA Erlangga. Baik Kevin, silakan duduk di kursi yang masih kosong ya. Setelah jam pertama pembelajaran selesai dan tiba jam istirahat, salah satu murid kelas yang bernama Iksan menghampiri meja Kevin dan mengajak Kevin sedikit berbincang-bincang. Kamu Kevin ya? Kamu kok pindah ke sini bukannya SMA kamu yang lama udah lumayan bagus tuh? Saya pindah ke sini lewat jalur prestasi sama perpindahan orang tua. Santai aja berani ngomongnya, pakai aku kamu aja. Oh iya, kenalin, aku Iksan, anak atlet di sekolah ini. Oh, lo atlet? Iya, kebetulan dimasukin mama ke sini. Tapi kamu keren sih, masuk ke sini jalur prestasi. Setelah sedikit berbincang-bincang, mereka pun melanjutkan kegiatannya masing-masing. Iksan mendatangi teman-temannya, sedangkan Kevin pergi ke kantin untuk membeli air minum. Namun, tanpa disengaja, Kevin menabrak anak kepala sekolah yaitu Amel, yang emang terkenal sangat temperamental. Kau jangan tuh lihat dong. Hampir aja salah gue jatuh, sialan. Lo kira ada salah korah? Maaf, sorry, saya nggak sengaja. Bentar. Lo anak baru yang katanya pintar itu? Kok cukup pas? Saya emang gini orangnya. Amel bersikap acuh kepada Kevin, karena Amel masih merasa kesal pada Kevin yang menabraknya tadi.
Namun, Kevin yang merasa dia tidak sengaja dan sudah meminta maaf pada Amel pun mencoba menenangkan diri. Karena tidak seperti biasanya dia dimarahi seperti itu oleh seseorang yang baru ia temui. Tak terasa bel pulang sekolah sudah berbunyi dan seluruh murid segera memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dan segera menuju ke arah pintu untuk pulang. Namun, Kevin yang notabene adalah anak baru masih sedikit bingung dengan arah pintu keluar dan tiba-tiba ada yang memegang bahu Kevin. Ternyata yang memegang bahu Kevin adalah Dani, anak kelas yang sama dengan Kevin. Mau aku antarin pulang sampai pintu gerbang nggak? Boleh deh. Lagian juga saya kurang hafal sama lokasi-lokasi yang ada di SMA ini. By the way, namanya siapa ya? Oh iya, maaf lupa. Nama aku Ahmad Dhani. Panggil aja Dhani. Oh, Dani. Makasih ya, Dan. Udah mengantarin aku ke gerbang sekolah. Tidak lama mereka berjalan, sampailah mereka berdua di pintu gerbang sekolah. Kevin berterima kasih pada Dani sekali lagi, dan Kevin berpamitan pada Dani, dan segera menuju ke jemputannya. Sekali lagi, Kevin berterima kasih pada Dani yang sudah mengantarkannya sampai ke pintu gerbang sekolah. Dani, saya duluan ya. Makasih loh buat yang tadi. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa kok. Ya udah, saya duluan ya. Dadah. Perbincangan yang cukup singkat, namun cukup membuat Kevin terkesan untuk hari pertamanya di sekolah barunya. Sesampainya di rumah, Kevin disambut oleh kakak laki-lakinya, yaitu Yusuf, yang langsung merangkul pundak Kevin. Gimana hari pertama di sekolah yang ATM gitu? Not bad lah, tapi anak murid di sana attitude-nya kurang banget sih. Namanya sekolah elit biasanya gitu kali, ini aja orang nggak tahu. Diam di luar, mending lo keluar. Gue mau istirahat. Besok gue harus masuk sekolah lagi. Oke. Begitulah kira-kira pembicaraan antara kakak dan adik. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Pagi bertemu pagi lagi, dan ya, artinya Kevin harus berangkat ke sekolah barunya dengan senyuman yang cukup tulus. Namun, ternyata pada saat Kevin sampai di depan kelas, ia sudah ditunggu oleh Jimmy, yaitu teman Amel. Balik lah. Sini lo. Oh, ternyata lo anak barunya. Bener kata orang-orang, cupu banget modelannya. Aduh. Yang cupu itu cuma setelah saya, bukan berarti otak saya juga ikutan cupu. Lah, cupu gitu. Hah? Apa maksud lo? Belum sempat Kevin menjawab, Iksan langsung menghampiri Kevin dan langsung melerai Jimmy dan Kevin. Masih pagi bre, ya ada masalah aja sama orang baru. Lo, kenapa sih lo, San? Ikut-ikut aja. Inilah urusan gue sama si cupu ini. Udah bre, aku gak segan-segan nelfon kamu ke guru BK kalau kamu masih seenaknya sama anak baru. Lo kali ini masih selamat. Jimmy pun keluar dan langsung menghampiri teman-temannya di kantin dan langsung duduk dengan raut wajah yang terlihat kesal oleh sesuatu. Gimana? Udah lu samperin gak tuh anak barunya? Tadi sih udah gue samperin. Tiba-tiba ada aja yang ngelerai. Iksan, tau gak kalian Iksan? Iksan, anak atlet itu gak sih guys? Iya, si anak atlet itu. Maaf mah, anak atlet kan rata-rata emang gitu. Iya banget gue liatnya. Besok kita datengin. Kira-kira dia juga, peringkat kita terancam turun. Sebulan sudah Kevin menjadi murid SMA Neo dan hasil dari kerja kerasnya dalam belajar membuatnya dengan cepat menaiki peringkat ke-1 di seluruh angkatan. Dan hal inilah yang memicu Amel dan teman-temannya semakin naik pitam dan akhirnya memulai perundungan pada Kevin. Amel dan teman-temannya pun langsung mendatangi Kevin yang sedang fokus dengan bukunya dan langsung memukul meja dengan keras.
kan masalahnya saya nggak tahu. Saya cuma ngelakuin ini buat diri saya sendiri aja. Lo masuk pakai beasiswa aja lo sebanyak gaya ya. Ntar juga paling beasiswa lo bakal kecabut tuh. Saya masuk ke sini memang pakai beasiswa, tapi bukan berarti saya nggak bayar ya. Seharusnya bokap gue kagak nerima lo di sini. SMA ini tuh jadi kotor gara-gara nerima anak kayak lo, tau nggak? Lo lihat pada semua di sini, pada stylish. Lo apaan? Cupu. Lo masuk ke sini pakai uang nyogok aja bangga. Gue masuk ke sini karena gue emang pintar ya. Gak usah main-main lo sama kita. Lo itu siapa? Murid terpintar kah? Lo itu masih kalah jauh, Pin. Tuh akibat lo main-main sama kita semua. Ayo dah, balik. Kevin mengira bahwa hanya sekali dia mendapat perlakuan seperti itu. Namun ternyata 2 minggu lamanya Kevin dirundung oleh Amel dan teman-temannya. Walau sudah dilihat oleh murid lainnya, tetap saja Amel dan teman-temannya mempunyai kekuasaan di SMA Neo. Dan tepat pada hari Jumat, Kevin sedang makan bekal yang ia bawa. Tapi tiba-tiba Jimmy langsung melempar tempat bekal milik Kevin. Sontak saja Kevin langsung emosi. Kalau mau ganggu, jangan pas gue makan bisa nggak? Makanya lo jangan bikin masalah di sini. Emang gue kenapa sih? Lo lihat nih apa? Lo lihat bener-bener sialan. Gue udah bilang jangan bertengkar, gue turun. Lo masih mau hidup nggak? Nah kok diem? Bisu lo? Atau takut? Atau dua-duanya? Masih pagi pada ribut aja nih orang-orang. Tuh, nih anak atlet, gak usah ikut-ikutan. Bukan ikutan, Bray. Kamu udah lihat gak dia lagi makan? Attitude kamu semua pada kemana? Jaga ya omongan lo. Kita punya attitude tapi nggak bakal nunjukin ke manusia satu ini. Ogah banget. Kalian kekanak-kanakan banget ya. Cuman perkara peringkat kalian turun, kalian nyalahin orang. Peringkat gue turun gara-gara si Kevin cupu ini. Tak berapa lama, guru konseling datang untuk melihat mengapa ada suara ribut di kelas Kevin. Ini ada apa ribut-ribut? Suara kalian kedengar loh sampai luar kelas. Ini loh Bu, Kevin lagi makan masa bekalnya dilempar sama si Jimmy Bu. Gak sengaja kesenggol doang, Bu. Terus ini Kevin kenapa? Kok bisa? Bukan dilempar sampai berantakan sana sini. Udah saya bilang Bu, Jimmy yang lempar. Udahlah Jim, jujur aja. Iya Bu, saya ngelempar. Maaf ya, Vin. Jimmy mengulur tangannya dengan terpaksa dan tersenyum sinis. Mereka terus mencari informasi tentang Kevin. Namun tidak ada informasi terkait Kevin. Mereka berpikir keras, memikirkan cara agar dapat membalaskan dendam mereka. Kemudian mereka tersenyum lebar. Gue masih bener banget sama tuh anak. Gimana kalau kita kasih pelajaran buat dia? Gue punya ide. Gimana Amel nanti ngedeketi Kevin sampai si Kevin baper sama Amel. Terus itu si Kevin kita jebak deh. Bagus tuh. Dih apaan? Najis banget gue disuruh deketin si cupu. Mel, please jangan egois. Ini demi kita semua loh. Ah yaudahlah, kali ini gue turutin. Amel mulai mendekati Kevin, memberikan perhatian selama kurang lebih 3 hari. Halo, kita bisa nggak ketemuan pas pulang sekolah? Boleh. Gimana, Mel? Di gudang bisa nggak? Ada yang mau gue omongin. Setelah bel pulang berbunyi, dengan senang hati Kevin datang ke gudang. Kevin sudah tiba di depan pintu gudang dan langsung memasuki gudang. Amel, lu udah nyampe. Pintu gudang tertutup rapat dan napas Kevin tercekat. Gak ada yang mendekat dengannya.
Kevin terbangun, dia sudah berada di kursi yang terikat oleh tali. Dan tiba-tiba ada suara yang berasal dari kegelapan. Sudah bangun. Nyenyak gak tidurnya? Apa mau tidur lagi? Sadar diri ya. Ya kali modelan kayak Amel mau deketin lo beneran. Ini oke banget gue liatnya. Mereka semua meninggalkan Kevin sendirian di gudang itu. Dengan sedikit energi, Kevin terus berjalan agar dia cepat pulang. Foto Kevin merokok sudah tersebar luas di seluruh sekolah. Bahkan guru-guru sudah melihat foto tersebut. Kevin dipanggil ke ruang BK untuk diinterogasi. Saat ia berjalan di koridor sekolah, semua mata menatap Kevin dengan perasaan jijik, marah, dan sinis. Mengapa kamu merokok, Kevin? Kamu masuk sekolah ini dengan gratis. Bukan berarti kamu dapat berlaku seenaknya ya. Saya bakal cabut beasiswa kamu. Tidak Bu, saya tidak merokok. Tolong percaya sama saya. Jangan cabut beasiswa. Kamu terus. Padahal kamu melakukannya. Akui saja perbuatanmu. Kamu tidak dapat mengelak lagi. Karena saya sudah punya barang bukti. Saya tetap akan cabut beasiswa kamu. Saya dijebak Bu, saya tidak Kemarin saya... Sudahlah Kevin, kamu selalu mengelak dan ingin mengelabui saya. Saya tidak percaya lagi. Dan keputusan saya sudah bulat untuk mencabut beasiswa kamu. Selama seminggu dan beasiswanya dicabut, Kevin sangat amat sedih karena ini bukanlah perbuatannya. Dia dijebak. Kevin tidak memiliki kekuasaan untuk membalas perbuatan orang-orang yang jahat kepadanya. Dia bukan anak orang kaya yang dapat membungkam semua rumor-rumor tidak baik dengan uang. Dia bukan anak donatur yang sangat disayang oleh guru-guru. Dia hanya anak dari keluarga sederhana yang tidak memiliki kekuasaan. Lo benar-benar gue kali. Ya dek, lo tau nggak? Gue dipermalukan di sekolah gara-gara lo. Lo bisa nggak sehari aja nggak bikin ulah? Ingat, lo masuk sekolah situ pakai beasiswa. Seharusnya lo memanfaatkannya dengan baik. Gak guna lo nyusahin. Dia merasa terpuruk, tidak ada yang percaya padanya, bahkan keluarganya sendiri. Selama dia diskorsing, dia hanya diam di kamar, menatap kosong ke arah luar. Dia tidak tahu harus seperti apa, bahkan percobaan bunuh diri pun sudah pernah ia coba. Seminggu sudah berlalu, waktunya Kevin pergi ke sekolah. Saat dia di kelas, semua orang tampak tidak suka dengan kehadiran Kevin. Kemudian tak berselang lama, geng Amel menghampiri Kevin. Ih, masih berani lo nginjakin kaki ke sekolah gini. Gue kira lo udah keluar. Bener kan kata gue, biaya siswa lo tuh gak bakal bertahan lama. Rasain tuh. Lo kali ini masih selamat. Hari-hari Kevin dipenuhi oleh cacian, makian, dikucilkan, diabaikan, dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang dilakukan oleh seluruh orang di sekolah itu. Semua orang membenci Kevin, bahkan mereka sering mengunci Kevin di toilet. Guru-guru seolah menutup mata dan telinganya tentang pembulian yang terjadi pada Kevin. Kevin berada pada titik terendahnya dalam kehidupannya. Dia tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Yang hanya ada di pikirannya adalah mengakhiri hidup. Dan saat itu, Kevin langsung bergegas ke gudang sekolahan. Lalu ia duduk dan menuliskan selembar surat yang berisi, Kak, aku minta maaf ya, aku nggak bisa membanggain kakak. Aku menyusul ngomong sama kakak di sana. Semua orang membenciku. Aku udah gak pantas hidup. Aku udah gak punya masa depan lagi. Masalah yang kemarin aku benar-benar gak bohong, Kak. Aku dirundung, Kak. Aku dijebak sama Amel dan teman-temannya sampai aku depresi. Aku berharap kakak percaya sama aku karena kakak satu-satunya keluarga yang aku punya. Aku
Aku pengen kebenarannya terungkap melalui surat ini agar tidak ada lagi yang dapat diperlakukan sama kayak aku. Aku berharap kakak ngerti. Selamat tinggal, Kak. Setelah itu, Kevin mengeluarkan botol yang berisikan racun. Tanpa berpikir lama, Kevin langsung meminum racun itu. Selang berapa detik, reaksi dari racun itu pun muncul dan membuat Kevin mengeluarkan sebuah cairan putih dari mulutnya. Lalu setelah itu dia terbaring jatuh dan tak berdaya lagi. Polisi mengolah TKP dan menemukan surat wasiat yang telah dituliskan oleh Kevin dan memberikan polisi itu keterangan dari permasalahan ini. Ternyata Kevin mengalami depresi berat dan polisi mengecek CCTV sekitar gudang dan banyak hal-hal janggal di sana. Polisi membawa permasalahan ini ke ranah jalur hukum dan akhirnya diputuskan sekolah ini akan ditutup. Amel dan teman-temannya pun mendapat peringatan keras dari pihak yang berwenang. Sebagai sutradara, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Berlin dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Merlin. Kenalkan, nama saya Fajar. Kalian kan udah tahu. Ngomong-ngomong, tugas saya ini tentang drama kan ya. Di kelas 10-1 tokohnya ada berapa sih? Di kelas 10-1 ini ada sekitar 16 tokoh. Dan ada 2 main karakter, yaitu Jinan yang diperankan oleh Agus dan Arka yang diperankan oleh Fen. Drama yang kita jalankan ini kan tentang pembulian. Pasti ada dong pemeran-pemeran antagonis dan protagonis. Jelas ada dong. Sarah diperankan oleh Tika, Siska diperankan oleh Nita, Nadia diperankan oleh Azza, Jessica diperankan oleh Nabila, Maya diperankan oleh Alia, Ricky diperankan oleh Dwi, dan Joko diperankan oleh Edi. Lalu antagonis di sini ada Ica sebagai Melanie, Alex sebagai John, Ray sebagai Dapa, dan guru-guru di sini ada Pak Jaya sebagai Damar, Bu Haryadi sebagai Bella. Wah, banyak juga ya pemerannya. Sebelum menyaksikan kelas 10-1, kami minta maaf dan perhatiannya jika di adegan drama kami terdapat kekerasan. Dan tanpa berlama-lama, saksikan saja drama kelas 10 yang berjudul Anak Pindahan yang Melawan Pembuli. Arka Setria
Remaja yang berusia 16 tahun ini baru saja pindah sekolah. Di mana hari ini adalah hari pertamanya bersekolah di New High School. Arka sangat gugup pada hari pertamanya dan ia berencana akan berteman dengan semuanya. Walaupun ia tahu bahwa ini bukanlah awal semester di mana ia berteman dengan mudah, namun Arka tidak pantang menyerah. Dia akan mencoba sampai dia bisa berteman dengan yang lain. Teman-teman, ada guru. Riki, siapa itu? Aku tahu, tanyalah sama Pak Jaya, kau tanya saya. Tanya aja nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Pak, itu siapa ya Pak? Tadi kan juga dikasih tahu sama Pak Jaya, nggak sabar banget sih kamu. Iya nih, gak sabaran banget. Terserah aku lah. Sudah, jangan ribut. Nah, silakan perkenalkan dirimu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Arka Satria, bisa dipanggil Arka. Umur saya 16 tahun, saya tinggal di Neo Santara. Baik nak, terima kasih. Silakan duduk. Ia duduk di bangku kosong yang di sebelahnya ada anak laki-laki yang bernama Riki. Halo Arka, kenalin aku Riki. Oh, halo Riki, aku Arka. Hai Arka, kenalin, aku Sarah. Halo Sarah, aku Arka. Arka, jangan dekat-dekat sama dia, nanti kuping bisa pecah. Ngomong apa kamu? Gak ada. Sudah, jangan ribut. Anak-anak, silakan buka buku paket matematika kalian halaman 200. Arka, gimana kalau nanti kamu gua ajak keliling-keliling sekolah dan aku kenalin kamu sama teman-temanku? Iya, boleh. Saat waktu istirahat, Riki mengajak Arka untuk berkeliling sekolah untuk memperlihatkan isi sekolah tersebut. Tidak lupa juga Riki memperkenalkan teman-temannya yang ada di sekolah. Selang 3 hari Arka bersekolah di sekolah barunya, ia cukup nyaman dengan keadaan. Ia juga mulai berteman baik dengan teman sekelasnya, dan ia pun menjalani persahabatan dengan Riki. Tiba-tiba, hari yang tidak terduga datang kepada Arka. Oi, anak baru. Iya, ada apa? Sini. Pakai kacamata bulat, jaket, tasnya berat, bawa buku. Berusaha sok pintar kamu. Hahaha, belum amat penampilanmu. Oh Jinan, gak usah ganggu temanku kamu. Kamu temenan sama si culun ini kan? Kok kamu mau sih? Sebelumnya, kesehariannya di sekolah, Arka selalu melakukan hal baik dan merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak dengan hari ini. Jinan adalah orang yang suka sekali dengan kekerasan terhadap orang yang dianggap lemah dan anak baru yang pindah sekolah. Dia juga sering melakukan pembulian. Di hari itu, Jinan masuk sekolah setelah diskors selama seminggu. Karena kasus pembulian juga yang menyebabkan korban masuk ke rumah sakit. Kamu apa? Main sembur-sembur aja. Maaf, nggak sengaja. Aduh, maaf ya. Maaf, Jinan. Lihat saja nanti kamu Arka.
Arka, kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Udah biarin, dia memang kayak gitu orangnya. Aku perlu bantuan kalian. Bantuan apa? Gimana? Siap nggak? Siap. Siap. Arka hanya bisa pasrah sampai akhirnya aksi pembulian itu terhenti karena Ricky yang memasuki kelas. Kak, Kayak punya dendam ya. Yang memasuki kelas. Arka hanya bisa pasrah sampai akhirnya aksi pembulian itu terhenti karena Ricky yang memasuki kelas. Kamu kenapa, Arka? Apa lihat-lihat, mau pukul juga, Kak? Ayo pergi, gak seru di sini. Arka adalah anak yang pintar di kelas. Dia membuat banyak prestasi dan membanggakan sekolah dengan mengikuti banyak lomba di luar sekolah. Tapi karena kepintarannya itu membuat Gina semakin tidak suka kepada Arka dan terus mengganggu Arka. Arka mulai muak dengan perilaku Gina yang selalu mengganggunya. Maka dari itu, ia melaporkan perbuatan Gina pada BK. Suka kepada Arka dan terus mengganggu Arka. Arka mulai muak dengan perilaku Jinan yang selalu mengganggunya. Maka dari itu, ia melaporkan perbuatan Jinan pada BK. Tetapi itu diketahui oleh teman-teman Jinan yang lewat di depan ruang BK. Teman-teman Jinan pun memberitahu Jinan tentang hal tersebut. Itu membuat Jinan dan yang lainnya sangat marah. Sehingga di hari berikutnya, Jinan dan yang lainnya menunggu Arka di depan kelas. Mana nih si Culun, lama banget datangnya. Iya nih, gak sabar mau mukulin. Sama, sudah gatel nih tangan. Tidak lama kemudian, Arka pun datang. Tanpa menunggu lama, Gina dan yang lainnya langsung memukuli Arka yang masih di koridor. Arka kesakitan hingga ia terjatuh. Saat menuju ke kelas, Ricky dan Joker melihat Arka dipukuli oleh Gina dan teman-temannya. Sontak mereka langsung berlari untuk membantu Arka yang dipukuli. Woi, berhenti! Kenapa? Mau juga dipukuli? Soknya anak ini berantem sedikit di sini nah. Sini sudah, maju. Perkelahian tersebut ditonton oleh semua orang yang
Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi begini ada aja yang berantem. Ayo Pak, kita ke sana. Ayo Bu, kita ke sana. Kemudian, perkelahian dihentikan oleh beberapa guru yang datang. Pagi-pagi begini sudah berantem aja. Kalian berkenan ikut ibu ke ruang BK sekarang. Ini bisa terjadi. Kalau tidak ada yang mau menjelaskan, kalian akan dihukum hormat di lapangan sampai pulang. Arka pun menjelaskannya hingga akhirnya sekolah memutuskan Jina dikeluarkan dari sekolah. Teman-teman Jina diskors 1 bulan oleh sekolah. Dan Arka, Riki, dan Joko hanya diberi sanksi karena terlibat perkelahian juga. Itu membuat Arka, Riki, dan yang lainnya menghela nafas dengan lega. Karena tidak ada lagi orang menjadi korban bully lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Anak-anak, pagi ini Bapak ingin menyampaikan perihal kejadian kemarin. Sekarang, Gina dikeluarkan dari sekolah karena melakukan perundungan. Alex dan Ray diskors karena terlibat dalam perundungan. Anak-anak, jadikan itu sebagai pelajaran. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Oleh karena itu, perilaku perundungan harus dijaga. Ya, Jessica, ada apa? Saya mau nanya Kak, bagaimana sih cara kita mencegah perundungan? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi anak-anak, cara untuk mencegah perundungan atau bullying ada banyak. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang kedua, jalan pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Dan jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Yang ketujuh, laporkan kepada pihak yang berwenang. Oh, begitu ya Pak. Ya, begitu. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku paket kalian, kerjakan halaman 320 sampai dengan 540. Di kumpul hari ini.
Apa ini waris sopor orang yang mati? Terus nggak ada apa kayak pembelaan buat si yang meninggal juga. Dan saya Nanda Divya Aulia. Di sini kami selaku moderator akan memperkenalkan pemeran drama bullying dengan judul Pembulian dalam Lingkungan Sekolah. Yang pertama, ada Naila sebagai pemeran tokoh utama atau tokoh protagonis. Yang kedua, ada Emma, Rindi, dan Mahes sebagai pemeran antagonis ataupun sekumpulan anak nakal. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemeran tritagonis ataupun sekumpulan anak baik yang diperankan oleh Natali, Kia, dan Pia. Yang keempat, berperan sebagai guru ataupun wali kelas yaitu Adina. Yang kelima, ada Angga yang berperan sebagai kepala sekolah. Dan yang terakhir, ia pemeran pembantu, dekorasi, dan properti ialah dari seluruh siswa kelas 10-6. Itulah pemeran dan penanggung jawab dalam pembuatan drama dari kelas 10-6. Selamat menyaksikan. Aduh Adit, semangat Dit. Bang Firly. Ada cerita di sebuah sekolah menengah atas. Di sekolah yang megah ini, terdapat sebuah kelompok jahat yang suka menindas orang lain. Mereka adalah Emma, Rindi, dan Mahes. Mereka suka memalak, memarahi, dan membuli murid lain. Emma Rindi, gue denger katanya hari ini kita bakalan kedatangan anak baru. Terus apa masalahnya sama gue? Ya nggak apa-apa sih.
Gue cuma ngasih tahu aja, siapa tahu lo kudet gitu. Iya nih, gue juga denger. Katanya sih namanya Naila. Hah? Siapa nih lah? Oke, untuk hari ini kita bakal kasih dia pelajaran supaya dia nggak bisa macam-macam sama kita ke depannya. Bel tanda masuk pun berbunyi. Guru pun masuk dengan di belakangnya terdapat seorang murid. Yap, anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui, kita kedatangan seorang murid baru. Tolong sedikit perhatiannya saat ia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Naila, pindahan dari SMA Negeri 5 Samarinda. Mohon bantuannya agar saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolah ini. Setelah pelajaran selesai, jam istirahat membuat semua murid bebas dari pelajaran dan tugas, serta bebas untuk makan dan minum di kantin. Kalian mau ke kantin nggak? Nggak nafsu makan gua. Mending kita bantuin anak baru itu. Bagi duit dong. Aku nggak punya uang. Mana mungkin lo nggak punya uang? Cepat siniin duit lo, kampungan. Natali, Via, dan Kia yang melihat Naila didorong Emma langsung pergi menghampiri mereka berempat. Ada apa ini? Hei, kalian gak boleh begitu. Udah, lo diem aja deh. Lo di sini udah berisik, di kelas juga bacot banget. Ya tapi kalian gak bisa gitu dong, ngebentak dia seenaknya. Walaupun masih baru, dia kan teman kita juga. Iya, gue tahu. Udah, nggak usah dilanjutin ceramahnya. Tanjung gue dengarnya. Jangan gitu dong, kita kan cuma ngingetin. Itu kan benar, kita kan cuma ngingetin aja. Udah diem deh, jangan banyak ngomong. Nah, gue setuju. Kamu nggak apa-apa kan, Naila? Aku nggak apa-apa kok. Mereka bertiga itu memang keterlaluan. Mendingan kita ke perpus. Naila mau ikut nggak? Aku biar di kelas aja. Ya udah deh, kalau gitu kita duluan ya. Kia, Natali, dan Via pergi meninggalkan Naila, Emma, Rindi, dan Mahes di kelas menuju perpustakaan. Lo itu cuma murid baru di sini, jadi jangan caper deh. Tapi aku nggak cari perhatian. Wali kelas yang tak sengaja lewat di depan kelas melihat seluruh kejadian pembulian yang dilakukan oleh Emma dan teman-temannya. Kalian bertiga, apa yang kalian lakukan kepada Naila? Bang, maju bang. Kami tidak melakukan apa-apa kok, Pak. Bang. Bang, nggak lihat bang. Bel pelajaran pun berbunyi. Emma, Rindi, Mahes, sini kalian maju ke depan. Ada apa ini Pak? Kenapa kami disuruh maju ke depan kelas? Pakai nanya lagi kalian ini. Jelas-jelas tadi kalian sudah melakukan bullying terhadap Naila saat jam istirahat. Emang tuh. Bapak sepertinya salah paham deh. Kami hanya bercandaan kok, Pak, tadi dengan si Naila. Kalau Bapak gak percaya, bisa tanyakan saja langsung sama Nailanya Pak. Apa betul Naila yang dikatakan mereka? Naila yang takut terhadap Emma, Rindi, dan Mahes terpaksa berbohong kepada Bapak Arjuna. Iya, Pak, benar kok. Baiklah, kalau begitu silakan duduk ke tempat kalian masing-masing. Emma, Rindi, dan Mahes yang melihat Naila sedang berjalan sendirian di lorong sekolah langsung pergi menghampirinya. Lo, tunggu. Gara-gara lo, kita bertiga hampir kena marah sama Pak Juna. Belagu banget ya lo. Maksud lo apaan? Sengaja mau mempermalukan kita bertiga. Untung aja lo nggak ngomong jujur sama Pak Arjuna. Kalau ngomong jujur, kelar hidup lo. Maka bullying yang dilakukan oleh Emma, Rindi, dan Mahes terhadap Naila saat di lorong sekolah ternyata direkam oleh Kia dan Natali yang baru saja keluar dari perpustakaan.
Tidak berpikir panjang setelah kejadian itu, Kia dan Natali langsung bergegas pergi menuju ruang kepala sekolah. Keesokan harinya, jam pelajaran pertama dimulai. Emma, Rindi, dan Mahes, kalian bertiga ikut bapak ke ruang kepala sekolah. Emma, Rindi, dan Mahes pun memasuki ruangan kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang. Silakan duduk. Sekarang, mereka bertiga bisa dengan jelas melihat bahwa orang yang ada di dalam ruang kepala sekolah itu tidak hanya kepala sekolah dan wali kelas mereka, tetapi ada Natali, Via, Kia, dan Naila. Kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu, saya harap kalian bisa menjawabnya dengan jujur. Baik Pak, saya akan menjawab dengan jujur. Apakah benar kalian membuli Naila? Kenapa kalian melakukan itu? Hah? Apa Pak? Membuli Naila? Sorry ya Pak, Bapak sepertinya salah paham lagi deh. Iya nih Pak, kayaknya salah paham doang deh. Kami bertiga cuma bercanda kok Pak. Lagian, mana mungkin kami berani membulinya. Hah? Cuman bercanda? Kalian nolongnya sampai jatuh. Heh, berisik ya lu Nat jadi orang. Lu tuh gak tahu apa-apa, jadi please deh, jangan ikut campur masalah gue. Please deh. Tujuan kalian sampai ikut-ikutan ke ruang kepala sekolah itu ngapain sih? Mau jadi bodyguard Naila? Atau apa? Emma, Rindi, Mahes, kalian ini lagi di ruang kepala sekolah. Jadi jaga omongan kalian seperti itu. Kalian tahu sopan santun kan? Sudah, hentikan perdebatan kalian ini. Emma, Rindi, dan Mahes, sebaiknya kalian melihat video ini terlebih dahulu. Kia dan Natali yang sempat merekam kejadian Emma, Rindi, dan Mahes membuli Naila di lorong sekolah menunjukkan rekaman tersebut kepada mereka. Nih, gimana? Kalian masih bisa bilang itu bercandaan? Itu kita bertiga memang lagi bercandaan kok. Kalian ini selalu saja mengelak. Sudah jelas-jelas di video itu kalian mencengkram pipi Naila seolah-olah mengancam Naila, lalu menginjak kacamata Naila. Kenapa kau membuli Naila? Karena ia mempunyai masalah denganmu atau apa? Kalian ini memang benar-benar keterlaluan. Perlakuan yang kalian lakukan kepada Naila seperti mendorong, mengancam, memeras, dan menghancurkan barang milik Naila itu sudah termasuk bullying. Apa kalian tidak memikirkan perasaan Naila bagaimana? Bisa saja Naila melukai dirinya sendiri setelah kalian bertiga membulinya. Apakah kalian mau bertanggung jawab jika terjadi apa-apa kepada Naila? Kami bertiga mengaku bersalah Pak, sudah membuli Naila. Syukurlah kalian bertiga sudah mengakui kesalahan kalian. Ayo silakan kalian meminta maaf kepada Naila. Maafin kita ya Naila karena sudah kasar, dan setelah kejadian ini aku harap aku dan teman-temanku bisa berteman baik sama kamu Nay. Iya, aku maafin kalian kok. Aku harap aku jadi korban terakhir yang kalian bully, dan semoga kedepannya nggak ada lagi korban bully di sekolah ini. Nah gitu dong, dari dulu kan enak dilihat. Sekarang udah deh, kalian jangan ngebully orang lain lagi. Pertemanan itu kan indah. Walaupun bullying merupakan tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, namun dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Setelah kejadian itu, Emma, Rindi, dan Mahes berteman dengan Naila. Mereka bertiga belajar bahwa tidak baik membeda-bedakan teman dan membulinya.
Dan saya Andi Tika Safira. Saya dan teman-teman saya dari kelas 2 akan melakukan drama cerita yang Malaysian Art School yang mengambil tema pembulian. Dan inilah para pemeran drama kali ini. Ada Rido Sony, Billy Arka, Zaidan Rahim, Adela, dan Nur Salsabila yang berperan sebagai pembuli. Rizky Aditya dan Alika Moza yang berperan sebagai korban bullying. Bagus Arif berperan sebagai wali kelas. Erna Mardiana dan Lady Rendra yang berperan sebagai orang tua Alika. Drama ini ditulis oleh Adria Fazalita, Nabila Fitria Zara, dan Niputu Jessica Glory. Ingin tahu keseruan drama? Yuk kita saksikan bersama-sama dramanya. Selamat menyaksikan. Ada Niki. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Adika Muda Saipana. Saya pindahan dari luar kota. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Setelah Adika memperkenalkan diri, dia kemudian duduk di bangku yang sudah disiapkan. Anak-anak, sekarang kalian buka buku fisika halaman 127, kerjakan nomor 1 sampai 10. Bapak akan pergi untuk rapat kenaikan kelas dulu, lalu Bapak akan kembali lagi nanti. Kelas sedang kosong, dikarenakan guru yang seharusnya mengajar mendapatkan rapat. Remaja yang bernama Rizky sedang mengerjakan tugasnya dengan diiringi alunan musik. Tidak ada yang tahu lagu apa yang sedang diputarnya selain dirinya, sebab ia sedang menggunakan headset. Ia merasakan ada lemparan minimal kalau ya aku yakin sih teman sekelasnya, atau mungkin tidak bisa ia sebut sebagai teman. Mereka melemparinya dengan kertas yang sudah menjadi gumpalan. Ia sedikit meringis, disusul oleh tawaan anak-anak yang berada di kelas. Seorang siswa dengan tubuh sedikit lebih besar dan tinggi darinya menghampiri dirinya. Kamu tahu kan, orang-orang di sini membencimu. Melihatmu saja sudah membuat kita semua muak. Remaja tidak menjawab. Ia bersikap seolah tidak ada yang mengajaknya bicara. Jika ada orang berbicara tuh didengarkan. Kamu masih bisa mendengar dengan baik, bukan? Kamu tidak punya kerjaan ya? Mendengar itu, ia menjadi terbawa emosi. Ia kesal. Ditariklah kerat Rizky hingga ditarik merasa sedikit sesak. Beruntung, datang seorang remaja yang menolongnya. Kalian ngapain? Mentang-mentang tidak ada guru, seenaknya saja pada orang lain. Remaja perempuan yang berteriak itu ternyata anak baru tadi. Semuanya menatap Alika dengan tatapan tajam. Kamu tuh anak baru, gak usah ikut campur. Lo tuh gak tahu apa-apa, mending diam.
So asik betul anak baru aja tuh. Alika kaget dengan ucapan mereka. Ia kemudian berkata, kalian nggak boleh gitu, ini namanya pembulian. Kalau kalian dibully memangnya mau? Alah, be omong. Baru saja ingin kembali berbicara, seorang guru laki-laki tiba-tiba memasuki kelas. Woi, ada guru, woi. Awas aja kamu. Anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai semua? Baik, sekarang kumpulkan semua tugas kalian ke meja Bapak sekarang. Setelah selesai mengumpulkan tugas mereka, tak lama suara bel istirahat berbunyi. Pak Guru meninggalkan kelas dengan membawa setumpuk buku. Istirahat lah. Berminggu-minggu kemudian, Alika terus mendapatkan perlakuan buruk. Rizky kini terlihat seperti boneka. Ia hanya pasrah akan perlakuan mereka. Bahkan ia sendiri telah dirundung. Bagaimana ia bisa menolongnya lagi? Ia dikucilkan, dijadikan seperti budak, dan tak jarang pula ia mendapat perkataan dan perlakuan kasar. Seolah dunia membenci kepadanya. Saat kelas tengah sepi, segerombolan perundung mengendap-endap memasuki kelas. Mereka membuka tas Alika dan menyusupkan beberapa handphone milik teman kelas ke dalam tasnya. Mereka tertawa kecil dan berlalu dari sana. Kemudian, datanglah sekumpulan siswi hanya untuk sedikit berbincang sembari mendengar bel masuk berbunyi. Astagfirullah, Jal. HP-ku mana? Loh, emang kamu taruh di mana? Aku lo tadi taruh sini, tapi kok nggak ada. Coba cari pelan-pelan, tenangkan temannya. Mereka juga mengecek HP-nya masing-masing. Lalu salah satu temannya juga seperti kehilangan sesuatu. HP-ku juga mana ya? Salah satu teman sekelas mereka pun berkata, jangan-jangan ada pencuri di kelas kita. Ayo kita lapor guru. Ucapnya seolah panik sembari mengajak mereka melaporkan kepada guru. Mereka memberitahu semuanya kepada Pak Guru bahwa handphone mereka telah hilang seperti ada seseorang yang mengambilnya. Guru kemudian datang dan melakukan pemeriksaan. Bapak dapat laporan dari teman kelas kalian. Katanya ada beberapa siswa yang kehilangan handphonenya. Semua taruh tas di depan karena akan melakukan pemeriksaan. Semua murid menuruti perintah guru tersebut. Pemeriksaan pun dimulai. Hingga tiba di giliran tas Alika. Mana tasmu mana, Nak? Guru tersebut mengeluarkan beberapa handphone dari tasnya. Itu HP-ku sama Angel. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada di tasmu? Saya nggak ada ngambil HP orang. Saya dari tadi juga nggak ada di kelas. Halah pembohong. Emang ada maling yang mau ngaku? Semua siswa menyeraki Alika. Kata Jingin disuruh ngambil cikinya aja. Oh iya, ambil. Yang mana? Guru pun memerintahkan mereka untuk diam. Sudah diam. Besok panggil orang tuamu ke sekolah. Temui bapak di kantor. Orang tua Alika benar-benar datang ke sekolah menemui Pak Bagus. Pak Bagus pun memberitahu semua yang terjadi kemarin. Itu yang dinamiknya. Apa? Cuak. Oh, di sini. Nggak ada di kelas. Halah pembohong. Emang akan. Tenang Pak, biar ibu yang. Temui bapak di kantor. Orang tua Alika benar-benar datang ke sekolah menemui Pak Bagus. Pak Bagus pun memberitahu semua yang terjadi kemarin. Alika, apa maksud kamu? Kenapa kamu ngambil barang-barang orang? Bapak nggak pernah ngajarin kamu begitu.
Tenang Pak, biar Ibu yang bertanya pada Alika. Nah, apakah benar kamu ambil HP teman-temanmu? Ibu percaya, aku nggak ngambil HP mereka, Bu. Alika menatap ibunya tak percaya. Apakah ibunya juga mencurigainya? Mengapa seolah seluruh dunia menyalahkan dirinya? Tidak, Nak, Ibu sangat percaya padamu. Bukannya, Alika berjalan melewati lorong sekolah. Ia tak sengaja mendengar orang-orang yang menggosipinya secara terang-terangan. Mengapa seolah seluruh dunia menyalahkan dirinya? Tidak, Nak, Ibu sangat percaya padamu. Bukannya, Alika berjalan melewati lorong sekolah. Ia tak sengaja mendengar orang-orang yang menggosipinya secara terang-terangan. Oh, jadi ini si pencuri itu. Oh, pencuri! Alika menutup telinganya dan menunduk. Ia berjalan ke kelas, berharap setelah ini tak ada yang menuduhnya lagi. Alika duduk di kursinya. Baru saja ia hendak memejamkan mata, kini si perundung itu lagi yang menghampirinya. Anak baru, beli gue minum dong, cepat. Adele menatap Alika tajam. Alika terdiam. Adele pun mendorong Alika agar memberikannya minuman. Dengan rasa takut, Alika berdiri dan meninggalkan kelas. Kita harus apain lagi tuh anak? Kelewat banget dah, sok-sokan banget jadi orang. Gampang, jadiin aja di buku kita. Alih-alih pergi ke kantin, Alika malah pergi menemui wali kelasnya. Ia melaporkan tindakan yang dialaminya selama berada di sekolah. Alika pun mengetuk pintu ruangan wali kelas. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah saya boleh masuk? Silahkan masuk saja, Nak. Alika pun masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan di ruang wali kelas tersebut. Jadi ada apa, Nak Alika, sampai datang ke ruangan Bapak? Maaf sebelumnya Pak, jadi begini, selama saya berada di sekolah ini, saya sering mendapatkan gangguan Pak. Gangguan? Maksudnya gangguan seperti apa, Nak Alika? Saya seringkali diganggu oleh teman saya di kelas. Kadang saya dipalak lalu disuruh-suruh oleh beberapa murid nakal Pak. Benarkah Alika, kamu mendapatkan perlakuan seperti itu? Kamu tidak bohong kan? Tidak Pak, saya tidak berbohong. Ya sudah, nanti akan Bapak panggil mereka dan akan Bapak beri teguran. Terima kasih Pak atas pengertiannya. Iya, sama-sama, Nak. Mata pelajaran Pak Bagus pun dimulai. Pak Bagus merupakan guru yang mengajar di bidang fisika. Ia mulai menjelaskan tentang materi hukum Newton. Tidak terasa, waktu pembelajaran sudah mulai habis. Sebelum pergi, Pak Bagus berkata, Endra, Billy, Jidan, Bila, dan Adele setelah mata pelajaran selesai segera temui Bapak di ruang Bapak ya. Anak-anak yang namanya disebut pun saling melirik seperti mengisyaratkan. Pasti anak baru itu yang lapor. Setelah pelajaran selesai, mereka segera menuju ruangan Pak Bagus. Si Pak Bagus
berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati murid-murid tersebut. Bapak ingin kalian jujur, apa benar kalian sudah melakukan pembulian terhadap Nak Alika? Iya. Maksud Bapak gimana ya? Nak Alika sendiri yang mengatakannya kepada Bapak, kalian merundunginya. Ya elah Pak, itu kan cuma akal-akalannya Alika aja. Dia kan gak suka sama kita. Bapak sudah bilang kan, Bapak ingin jawaban yang jujur. Kalian tahu akibat jika berbohong, bukan? Iya Pak, kami memang menyuruh Alika untuk memberikan kami makanan dan minuman. Tapi kami tidak membulinya, hanya saja pada yang lain. Ya, itu sama saja kalian menyuruhnya menggunakan uang Alika sendiri kan, bukan uang kalian. Itu namanya pemalatan. Setelah pulang sekolah, kalian ambil surat di ruang BK dan berikan kepada orang tua kalian. Alika sedang berada di kamar mandi. Ia melarikan diri dari murid-murid nakal tersebut. Suara pintu yang terdobrak terdengar memekakkan di telinga. Dicari di mana-mana juga disuruh begituan dong, susah amat. Aku kebetulan merasa ingin ke kamar mandi. Aku tidak melarikan diri, sungguh. Alasan, pegang debil. Apa sih? Lepasin nggak? Sebenarnya salahku tuh apa sih sama kalian? Kalian manusia nggak punya hati. Lucu deh, lo nanya sama lo di mana? Lo datang seolah-olah seorang pahlawan, tapi lihatlah diri lo sendiri. Menyedihkan. Pahlawan apa? Pahlawan kesiangan. Alika yang mendengar itu merasa dirinya seakan direndahkan. Asal kamu tahu ya Del, aku bukan manusia rendah sepertimu yang merundung hanya untuk kesenangan semata. Kamu bukan manusia. Kamu tega banget melakukan hal kayak gitu. Yang benar aja. Adele yang mendengar itu tersulut emosi. Ia mendorongnya dengan sekuat tenaga. Alika terjatuh hingga mengenai benda yang sangat keras, membuatnya banyak mengeluarkan darah segar di kepalanya. Darah. Setelah sadar karena mendengar suara teriakan serta suara isakan Adele, Bila yang melihat itu langsung melarikan diri. Ia memutuskan tidak akan berteman dengan Adele lagi. Ia juga takut dibunuh. Adele meratapi Alika yang sedang meringkuk. Tinggal. Enggak mungkin. Enggak. Del, lo gila Del, lo pengen anak orang. Enggak mungkin. Tinggal. Enggak. Ini bukan salah lo, Del. Adele segera meninggalkan Alika yang sekarat. Mungkin Alika bisa saja selamat jika petugas kebersihan datang lebih awal. Namun sayangnya semua telah terlambat. Darah-darahan, Bu. Astaga. Mereka segera dikeluarkan dari sekolah dan tidak diperbolehkan masuk ke sekolah. Sebegitu kencingnya mereka. Aduh, rak. Baju. Bully membuat rasa dendam dalam hati terus berkembang. Sampai nantinya rasa kesal itu akan terbalaskan dan lebih kejam dibandingkan hari ini. Kini apakah dendam itu terbalaskan? Apakah ia tidak akan merasa nyesal selama sisa hidupnya? Ada.